kita lihat yang di gereja-gereja yang kayak Mhm. Pentakosta begitu, orang dilatih untuk berbahasa roh. Apakah itu pandangan yang benar? Aku pengen banget nanya ini udah lama, karena ada beberapa teman aku yang Kristen dan yang non-Kristen juga kayak kadang-kadang nanya gitu. Aku mau nanya tentang historical Jesus. Seberapa reliable? Bagaimana reliabilitas data-data sejarah kekristenan secara khusus Perjanjian Baru mengenai sosok Kristus, Yesus Kristus, kematiannya, historinya, dan kebangkitannya? Halo Elia, Ya, aku pengen banget nanya ini udah lama, karena ada beberapa teman aku yang Kristen dan yang non-Kristen juga kayak kadang-kadang nanya gitu. Aku mau nanya tentang historical Jesus. Aku tahu kita punya banyak banget bukti dari manuskrip dan segala macamnya gitu kan. ya. Dan ya gitu maksudnya ribuan ya, maksudnya lebih banyak daripada yang kita tahu tentang misalnya Cleopatra, udah tentang Plato atau siapa gitu. Tapi seberapa apa ya, seberapa reliable gitu kita bisa bisa dengan yakin mengatakan kalau misalnya kita punya bukti sejarah Yesus sendiri dan yang lain juga gitu kayak yang ada di perjanjian lama misalnya ada air bah atau ada perang ini itu dan segala macam. Aku mau tanya itu doang. Ya, itu biasanya digugat oleh orang-orang agnostik atau mungkin ateis, ya kalangan ekstrim. Mereka berkata bahwa ya kita nggak usah bahas agama lain kekristenan, itu terlalu berkutat dengan dogma. Padahal dogma Kristen itu pun didasarkan pada realita dari dogma itu. Tidak mungkin ada dogma tanpa realita. Dogma kekristenan tidak lahir dari ujung kulon, tapi lahir dari pengalaman para rasul dan pengalaman para nabi. Ya, jadi itu bukan karangan. Nah, seberapa reliable? Bagaimana reliabilitas data-data sejarah kekristenan secara khusus Perjanjian Baru mengenai sosok Kristus, Yesus Kristus, kematiannya, historinya, dan kebangkitannya? Kamu tutup Alkitab, buka tulisan sejarawan-sejarawan orang-orang pada masa Kristus. Misalnya Lucian dari Samosata, Marabar Serapion, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma. Itu tidak punya hubungan dengan kekristenan. Tidak punya kepentingan dengan kekristenan. Tapi karena sejarah itu memang pernah terjadi, mereka mendokumentasikan itu sebagai sesuatu hal yang besar pada masa itu. Dan itulah cara Tuhan mengonfirmasi karyanya itu. Melalui orang-orang yang bahkan bukan orang Kristen. Mereka itu bukan orang Kristen. Kenapa kita percaya kepada tulisan Plato? Kenapa kita percaya kepada tulisan Aristoteles? Sedangkan manuskrip yang tersisa dari apa yang mereka ungkapkan itu hanya nggak lebih dari 20 lembar. Atau misalnya Iliad karangan Homer. Gimana kita bisa mengerti dan percaya itu? Sedangkan yang mereka manuskrip yang mereka punya itu nggak lebih dari 200. Kalau kita bisa percaya kepada kehebatan Aristoteles, kita percaya kehebatan orang-orang Plato dengan metodologi yang tadi. Lalu mengapa kita harus menolak Injil yang punya 60.000 salinan? Dan jarak penyalinan yang paling dekat dari seluruh manuskrip kitab suci di dunia, bahkan karangan apapun. Jadi metodologi mengukur cara untuk memvalidasi kebenarannya itu dilihat dari jarak penyalinannya kepada autograf dan juga banyaknya salinan.
banyaknya salinan itu harus bisa dihubungkan untuk mengonfirmasi mana yang keliru, mana yang benar. Dan Injil dan kitab suci itu nggak bisa ditandingi dengan tulisan apapun, baik yang religi dan non-religi. Nggak ada. Jadi kalau orang bisa percaya Plato, Aristoteles, Thales bahwa filsuf Yunani di abad ke-6 sebelum Masehi, kenapa kita nggak percaya kepada Kristus? Dan ingat, kematian para rasulnya Kristus itu adalah kematian yang bersejarah bagi sejarah Roma. Kenapa? Kematian mereka adalah kematian yang martir. Mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka hanya memberitakan Kristus tetapi dihukum mati. Itu peristiwa bersejarah. Puluhan tahun setelah eranya Kristus. Dan menurutmu, kenapa para rasul rela mati demi apa yang tidak terjadi? Maukah para rasul mengorbankan nyawanya demi kebohongan yang mereka karang sendiri? Maukah mereka mengorbankan nyawanya? Rasul Paulus meninggalkan kekayaannya di Tarsus demi pelayanannya kepada Kristus, kalau bukan Kristus adalah Allah yang hidup. Tidak. Karena hidup ini bukan tentang what you see, tapi apa yang kamu rasakan. Hidup ini bukan apa yang tentang kamu lihat saja, karena apapun yang kamu lihat itu belum tentu seperti yang kamu lihat. Makanya Tuhan Yesus bersabda bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya, karena ada rasa dari kesaksian di kitab suci itu. Itu keunggulan kekristenan. Feel kekristenan itu kuat sejak semula. Dan apa yang disaksikan, makanya dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, apa yang telah kami raba, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami saksikan mengenai firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Perjanjian lama, sejarah Israel berjalan ke sini, ke sana, kemari, tutup itu, buka catatan Herodotus, buka situs-situs prasasti-prasasti Firaun, Meran Petah, prasasti Meran Petah misalnya. Bisa diuji dengan kehebatan teknologi sekarang. Gak bisa dibohongi. Nah, lalu dengan alasan apa kita ragu? Kalau kita bisa percaya kepada tulisan-tulisan yang lain-lain yang kira-kira seera dengan itu, Thales lah katakan abad ke-6. Lalu dengan peristiwa bangsa Israel. Dan bagaimana mungkin? Dan yang ketiga ini yang paling unik. Apa yang ditulis oleh Musa 3.500 tahun lalu dengan apa yang ditulis oleh Daud 3.000 tahun lalu, dengan apa yang ditulis oleh para rasul 2.000 tahun lalu, jaraknya ratusan tahun, tapi bisa saling menggenapi. Ingat, kitab suci perjanjian lama itu milik Yahudi. Dan Yahudi nggak punya kepentingan kepada kitab perjanjian baru. Tapi apa yang terjadi secara nyata di depan orang Yahudi sendiri, itu tanpa mereka sadari ternyata menggenapi apa yang terjadi di perjanjian lama. Misalnya penyaliban Kristus. Dia diletakkan di antara dua penjahat. Itu peristiwa real dalam sejarah. Tapi mereka lupa. Diletakkannya Kristus, disalibkannya Kristus di antara dua penjahat adalah penggenapan Yesaya 53, 700 tahun sebelum dia tersalib. Yesus Kristus menggaungkan Eli Eli lama sabachthani. Banyak orang yang tidak menyadari itu. Tapi ternyata Yesus Kristus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Secara sejarah, itu peristiwa yang real terjadi. Yesus meneriakkan Eli Eli lama sabachthani. Tapi tanpa mereka sadari, Yesus itu sedang apa? Menggenapi apa yang ditulis oleh Daud, Mazmur 22. Dia dipaku di tangan dan di kakinya. Itu tidak kebetulan. Ternyata itu menggenapi apa yang Daud lihat di perjanjian lama. Jaraknya 1000 tahun. Pertanyaan saya, sehebat apakah orang bisa mengarang hal yang demikian? Apakah mungkin Daud kerjasama dengan Yesus untuk
kamu hidup lebih lama lagi Yesus 1000 tahun agar kamu menggenapi apa yang kulakukan ini. Tidak. Makanya kekristenan itu bukan tentang apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu rasakan. Dan di dalam perenungan itulah, di dalam penghayatan itulah, di dalam keajaiban peristiwa itulah, para rasul mengalami Allah yang benar. Maka mereka rela mati demi keajaiban yang mereka lihat dan rasakan sendiri. Kalau kamu hanya tahu Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan, you will leave him. Kamu akan meninggalkan dia. Tapi kalau kamu merasakan Tuhan dan kamu mengetahui dia, kamu akan jadi pemenang. Keraguan pasti ada. Tapi Tuhan berkata apa kepada Daniel? Pengetahuan akan bertambah. Kamu mungkin masih ragu sampai sekarang. Gimana bukti valid air bah? Di mana bukti ini, di mana semuanya? Begitu toh? Kamu pasti bertanya-tanya tentang hal itu. Tapi Tuhan Allah berkata apa kepada Daniel? Meteraikanlah kitab ini. Karena pengetahuan akan bertambah, orang akan menyelidikinya. Dulu orang gak tahu bumi itu bulat. Tetapi Yesaya di dalam Yesaya 42 sudah berkata bumi itu bulat. Karena dulu orang belum heliosentris, tapi geosentris. Tapi untuk mengonfirmasi apa yang Yesaya katakan 2700 tahun lalu, ternyata butuh ilmu modern pada saat sekarang ini. Artinya, untuk membuktikan apa yang Yesaya ucapkan, butuh waktu 2700 tahun sampai sekarang. Bahwa itu adalah kebenarannya. Bisa saja apa yang kamu pertanyakan yang belum ada jawabannya, belum terjawab. Tapi nanti menunggu waktunya sesuai ketetapan ilahi. Jadi tidak ada alasan untuk ragu. Karena apapun yang kamu lihat di masa sekarang dan apapun yang dituliskan oleh kitab suci, satu persatu sedang digenapi. Fulfillment. Sedang ditutup. Proses. Jadi kamu nggak boleh menafikan bahwa waktu kita butuhkan untuk menjawab semua itu. Ya, jadi nggak ada alasan buat ragu. Yang sudah terjawab, biarlah terjawab. Yang belum terjawab, akan dijawab. Menurut apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena waktumu bukan waktu Tuhan. Semua sesuai tujuannya dia. Rendahkan hatimu, berimanlah kepada apa yang pernah terjadi itu. Yesus Kristus, Raja dan kebenaran. Hidup kita. Amin. Ya, luar biasa Elia. Terima kasih banget jawabannya. Iya sih, bener banget. Kita sebagai orang Kristen benar-benar harus bangga ya punya Alkitab. Maksudnya punya buku yang kita bisa pertanggungjawabkan, istilahnya gitu. Bukan sekedar tulisan yang nggak tahu dari mana, tapi kita benar-benar punya backupnya gitu untuk apa yang ditulis di sana. Ya memang sih Alkitab itu memang ya kita sebagai orang Kristen kadang-kadang cuman asal ya udah baca aja Alkitab gitu. Tapi nggak tahu gitu kalau dalam Alkitab ini itu pekerjaan Tuhan yang memang dari dulu itu ya udah udah diatur, udah itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya dan kalau misalnya aku baca Alkitab aku baca kitab suci yang satu lagi yang katanya kitab suci, ya itu benar-benar beda banget isinya. Maksudnya nggak kayak Alkitab. Tidak perlu, biarin saja mereka begitu. Iya, maksudnya kebenaran untuk kayak membandingkan gitu ya. Ini kok begini? Pas aku baca satu lagi, maksudnya kok beda banget sama Alkitab kita yang udah jelas ada kronologis yang yang jelas lah ya kayak gitu. Nyambung ceritanya dan segala macam gitu. Bener-bener orang Kristen itu bener-bener senjata. Itu bener-bener senjata orang Kristen atau iman kita itu atau Alkitab itu firman Tuhan. Bener. Ya. Makasih. Itu ya. Jadi kamu harus tetap teguh, kamu kuat di dalam imanmu. Tuhan memang tidak butuh waktu, tapi kita butuh waktu di dalam kedaulatannya Dia.
Ya, dulu tuh nggak ada orang tahu bumi itu bulat, dibuktikan dengan apa. Ya, mungkin orang-orang di zaman Yesaya juga bingung. Dari mana Yesaya kau tahu bumi ini bulat? Kamu nggak belum punya teropong. Kamu belum tahu. Tapi sekarang itu dijawab. Nah, apa yang kamu pertanyakan dalam kitab suci sekarang ini? Itu mungkin saja bukan di dalam waktumu, tetapi di waktu anak-anak dan keturunanmu itu akan dijawab. Karena pengetahuan itu akan bertambah dan mengonfirmasi apa yang telah Allah catatkan melalui para nabi. Gitu. Jadi jangan goyah iman hanya karena hal itu. Tetapi apa yang menguatkanmu? Yang menguatkanmu adalah pribadi terbesar dan hadiahnya itu. Yesus Kristus yang pernah hadir dalam sejarah. Tak satu pun sejarah yang akan bisa membantah bahwa Yesus tidak pernah ada di dunia. Yesus ada. Kematian, kebangkitannya. Itu terjadi. Semua generasi yang mengetahui itu. Dan itu peristiwa yang sangat besar. Makanya Roma, Ritus Latin, mencatatkan peristiwa yang demikian itu. Padahal mereka tidak punya kepentingan apapun mengenai Kristus. Tapi karena itu great, sesuatu yang besar, mereka catatkan itu. Dan tanpa kita sadari, catatan mereka itu mengukuhkan iman kita. Jadi percaya walaupun kamu nggak lihat. Karena apa yang Tuhan sediakan dan bukakan di masa ini, bukti-bukti sejarah, prasasti-prasasti, inskripsi-inskripsi, itu menjadi cara Tuhan untuk meneguhkan imanmu. Begitu. Ya? Jadi Ya, tetap semangat. Oke? terima kasih Elia, Tuhan Oke, berkati. kita lanjut. Ya, oke. Tuhan berkati selalu. Penafsiran mimpi menurut Alkitabiah itu seperti apa ya pandangan Elia? Apakah ada tertulis di Alkitab? Terus apakah kita salah jika kita mencari arti mimpi kita itu kepada orang-orang yang katanya bisa mengartikan mimpi gitu? Itu pertanyaan kedua. Terus saya bertanya seperti itu karena saya pernah bermimpi waktu itu kan saya sakit dan hampir tak sadarkan diri. Terus dalam mimpi itu saya melihat sebuah sosok terang yang saking terangnya saya nggak bisa melihat wajahnya. Dia hanya duduk di ranjang rumah sakit dan memberikan saya minuman. Terus dari sosok itu saya mendengarkan akulah air kehidupan gitu, dan aku mau mencari arti itu apa sih arti mimpi itu gitu loh. Bisa diartikan nggak Elia? Terima kasih. Ya, mimpi itu adalah perkara spiritual. Kalau kamu mau tahu arti mimpimu, tanyalah kepada Dia yang menganugerahi mimpi dan mengizinkan mimpi itu. Siapa? Tuhan. Jangan tanya orang-orang yang ada di kampung-kampung. Atau jangan tanya orang yang ada di pinggir jalan. Atau primbon-primbon apapun itu. Jangan tanya itu. Karena apa? Matius 7 ayat 16 dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi, kalau mimpimu itu membawa buah yang baik kepada hidupmu, itu belum tentu dari Tuhan. Ya, tetapi kamu harus tetap untuk apa? Menguji itu. 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi kamu harus menguji segala sesuatu. Ya, jadi tafsir-tafsir mimpi itu jangan tanya sama manusia, tanyakan kepada Allah. Kalau ke manusia kamu akan kecewa, ya? Oke. Gak ada yang mengerti. Lalu mengenai air, satu lagi, yang mengenai air kehidupan itu apa ya Elia ya? Air kehidupan. Ya, air kehidupan itu mengacu kepada hidup yang baru yang dari Tuhan. Air kehidupan dari Tuhan itu adalah pembaharuan. Air kehidupan dari Tuhan itu adalah pembaharuan budimu. Sama seperti batu yang masuk ke dalam mulut Yesaya ketika dalam penglihatannya serafim, malaikat Allah membawa batu dimasukkan ke dalam mulut Yesaya. Nah,
ketika batu itu di mulut Yesaya, lalu malaikat itu berkata, kamu telah kudus. Nah, air kehidupan dari Tuhan itu adalah pembasuhan jiwa kita menurut roh. Ya, jadi air kehidupan itu bukan air betulan. Ya. Karena air itu bermakna secara simbolis adalah sumber kehidupan. Maka air kehidupan yang dari Allah adalah kehidupan kekal dan pembaharuan kekal di dalam Dia. Gitu. Ya? Oke, makasih ya. Ya, ya. Mungkin sambung dari apa namanya Mbak Nat tadi mengenai mimpi. Kalau lihat kan mimpi ada juga yang di kitab Daniel yang mengenai mimpi dari Nebukadnezar. Gitu. Mungkin dari Kak Ele bisa, itu kan ada mimpi patung ya yang terbuat dari kepala emas. Mungkin bisa diartikan gitu, maksudnya dalam kehidupan sekarang mungkin ada maknanya enggak? Itu kan berkaitan dengan nubuatan ya. Kalau untuk kitab Daniel yang Daniel 2 ya kalau yang mimpinya Nebukadnezar. Jadi yang mau Bapak tanya apa, Pak? Mimpi dari patung itu kan dia mengelambangkan sesuatu kan gitu. Iya, betul. Apakah arti Lalu? mimpi itu berkaitan dengan kehidupan kita sekarang? Karena itu berkaitan dengan nubuatan kan gitu. Ya, nubuatan di dalam Daniel berapa? Daniel 2. Ayat? Itu dari ayat pertama sampai habis korban. Itu kan mengenai patung ya, patung mimpi Nebukadnezar yang diartikan oleh Daniel dari kepala dari emas, terus perak, tembaga, sampai kaki besi bercampur dengan tanah liat. Ya. Kita buka ayatnya. Ini baca, ini penuh sekali nih. Itu sebenarnya bermakna eskatologi ya. Mulai dari ayat 30 lah. Adapun aku kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua dan dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas lalu menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan dibuatnya itu menjadi kuasa atas semuanya. Itu Tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi kepala dari emas itu adalah Raja Nebukadnezar, ya. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancurkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurkan semuanya. Dan seperti Tuhanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi.
itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Ya, jadi maknanya itu ada di ayat ini semua kalau kita mau pahami. Jadi kan tadi kan dibilang kepala dari emas itu kan berarti zaman Babel yang dari pemerintahan dari Ya, betul. Raja Nebukadnezar. Nah, kan dibilang lagi akan ada kerajaan yang kedua dari perak ya. Setelah itu yang Ya. tembaga dan besi. Nah, kalau boleh tahu kerajaan berarti yang setelah Babel itu yang dilambangkan dalam patung itu ada nggak gitu kerajaan itu? Atau apa gitu kerajaannya? Ini jaringan. Kedengaran? Bentar ya, Mas? ini jaringannya. Bentar. Ini jaringan saya merah soalnya. Oke. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Boleh diulang? Silakan. Jadi kalau untuk patung tadi kan yang kepala dari besi lagi emas itu kan dilambangkan kekuasaannya Nebukadnezar atau Babel gitu. Dan dibilang kan Betul. setelah itu akan ada kerajaan yang kedua yang dari perak, setelah itu ketiga dari tembaga dan besi. Nah, apakah kerajaan yang setelah Babel itu yang dari perak bisa mungkin Kak ada ini belajar mengenai apa sih kerajaan dari perak itu terus kerajaan tembaga sampai dengan mungkin yang kerajaan besi gitu. Iya. Yang dari perak itu adalah Media Persia. Yang dari tembaga itu adalah Yunani. Dan yang dari besi itu adalah Romawi. Romawi, berarti Romawi kafir dulu ya. Iya, karena kan yang berkuasa terakhir itu Roma. Roma. Berarti kan itu besi kan bercampur dengan tanah liat ya Kak, gitu, nggak menyatu. Iya, Apakah ada hubungannya dengan kehidupan sekarang? Itu kan berarti kalau melihat fasenya berarti sudah lewat kan, berarti perak ke Medo Persia itu kan waktu zaman Raja Darius. Dan setelah itu kan berarti ke Yunani berarti mungkin zamannya Kaisar Kores ya itu. ya Koreksi yang agung. Kores terus masuk ke Roma kafir itu yang waktu itu kekuasaan Roma kita tahu. Nah, yang mungkin yang terakhir ini yang mungkin saya masih bingung yang besi bercampur dengan tanah liat. Ya. Ya, besi yang bercampur dengan tanah liat itu kan sebelah besi dengan yang satunya tanah liat. Itu merujuk kepada kerajaan Roma itu yang terpecah-pecah. Ada yang tetap bertahan, ada yang hancur lebur. Itu maksudnya. Kalau boleh tahu yang berarti yang bertahan ada nggak kerjaan itu sekarang atau mungkin dalam bentuk negara ya sekarang? Iya, itu kan yang bertahan itu maksudnya kan sampai kepada Kristus. Kan itu berturut-turut tuh. Ada sampai 7 kalau tidak salah. Lalu satu pecah lagi, kemudian digantikan lagi yang lain. Karena kan penglihatan itu ada yang berkepala 7, bermahkota 10. Satu kepala 3 mahkota. Oh, oke. Nah, Sama jadi terakhir ada yang bertahan, ada yang udah nggak ada. ya ada yang bertahan, ada yang tetap. Ya. Ini kan berarti terakhir. Apakah ini yang nubuatan ini ada sinkronisasinya sama nubuatan kitab Wahyu juga Kak? Gitu. Betul, ada. Ada ya? Karena tetap menubuatkan tentang binatang ya. Gitu. Iya. Oh, thank you Kak. Ya. Ada hubungannya. Oke, ada lagi? Udah mau pulang ya. Nanti besok lagi. Iya. Oke, Kak, thank you. Oke, Tuhan berkati.
Ya, jadi penglihatan-penglihatan Daniel yang berupa simbol-simbol itu adalah penglihatan yang punya makna, ya. Seperti tadi misalnya kepala itu adalah Nebukadnezar, kemudian yang dari tembaga itu adalah Media Persia, takluk, ya. Kemudian yang dari perak itu Media Persia, yang dari tembaga itu Yunani, ya, dari Koreksi Agung. Kemudian yang terakhir itu adalah Roma. Ya, Roma itu kalau nggak salah ada 8 yang bertahan, 2-nya lenyap. Ya, tetapi kerajaan yang paling penting di dalam Daniel 2 bagian terakhir itu adalah batu yang menggulingkan. Ya, itu adalah kerajaan Yesus Kristus, yaitu gereja. Kitalah itu orang Kristen. Jadi kerajaan yang pertama adalah kerajaannya si Nebukadnezar, ya, atau Neo Babel. Kerajaan yang kedua yang dari perak itu adalah Media Persia. Kerajaan yang tiga yang dari tembaga itu adalah Yunani. Kerajaan yang keempat adalah Romawi, dan yang kelima itu adalah kerajaan Mesias. Ya, itulah gereja Kristus. Iya, silakan. Ada yang mau kamu tanyakan, bro? Mau tanya tentang pandangan Bang Elia tentang bahasa roh. Oke. Apa yang mau ditanya dengan bahasa roh? Kan ada beberapa yang bahasa roh itu yang kayak kita lihat yang di gereja-gereja yang kayak Pentakosta begitu, orang dilatih untuk berbahasa roh. Apakah itu pandangan yang benar? Ya, Itu bagaimana, bahasa roh itu Abang? tidak dapat dipelajari. Ya, bentar ya, kita cari apanya. Kita lihat dulu ayatnya. Jadi begini, bro. Bahasa roh itu harus dipahami dalam 2 makna. Ya, yang pertama, bahasa roh itu sebagai glosolalia dan bahasa roh itu sebagai senolalia. Bahasa roh sebagai senolalia itu seperti yang terjadi dalam peristiwa Kisah Rasul 2, di mana ketika para rasul itu dihinggapi lidah-lidah api, maka mereka bisa berbahasa-bahasa bangsa lain. Mereka misalnya saya Elia, saya bukan orang Cina, tapi tiba-tiba saya bisa berbahasa Cina. Dan bahasa Cina itu isinya Injil semua. Nah, itulah yang terjadi dalam Kisah Rasul 2, itu disebut senolalia. Tapi bahasa roh yang kedua adalah glosolalia, yang adalah bahasa lidah. Ini tidak dapat dimengerti, ya. Coba kita lihat di dalam bentar ya. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, Yunaninya adalah glosa, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat 19 ini kuncinya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata bahasa roh. Artinya apa? Apakah bahasa roh masih berlaku? Masih berlaku. Kenapa? Karena Roh Kudus masih menolong. Karena Yesus belum datang, yang sempurna itu belum datang. Nah, tapi kalau bahasa roh dipergunakan dalam pertemuan jemaat, harus ada yang menafsirkannya. Agar apa? Agar jemaat dibangun olehnya. Dan itu pun harus bergantian. Ya. Jadi, boleh menggunakan bahasa roh dalam pertemuan jemaat,
harus kondusif bergantian, dan harus ada yang menafsirkannya agar jemaat pulang dengan pengertian dari apa yang Roh sampaikan itu. Lalu bahasa roh dapat digunakan secara pribadi. Tapi kalau misalnya saya berbahasa roh di kamar, saya pun harus berdoa agar Tuhan memberi saya karunia menafsirkan apa yang saya ucapkan itu. Ayatnya di 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi kalau misalnya kita bahasa roh pribadi di rumah, kita bahasa roh pribadi ibadah saat teduh, nah kita harus minta, berdoa sama Tuhan agar Tuhan memberi karunia kepada kita untuk menafsirkan apa yang kita ucapkan itu. Dalam pertemuan jemaat pun begitu. Karena tujuan bahasa roh yang adalah karunia dari Roh Kudus Sang Pemberi Hidup adalah untuk menginjili. Begitu. Karena itu karunia roh. Gitu ya. Bagaimana dengan yang dilatih itu? Dilatih itu nggak bisa. Bahasa roh itu nggak dapat dipelajari. Bahasa roh itu diperoleh karena bahasa roh itu karunia. Karunia roh itu diberikan, namanya juga karunia. Gitu. Berarti pendeta-pendeta yang melatih itu Itu salah. disuruh jemaatnya mengulangi. Itu hal yang salah, nggak boleh Kayak dilakukan. dia punya bahasanya kayak begini. Sandal lama apa kok. Pokoknya begitulah. Iya. Saya tidak mau menghakimi itu, bro, karena itu pribadinya mereka. Tetapi kebenarannya adalah kalau mereka menggunakan itu dalam pertemuan jemaat, ya harus ada yang tafsir. Kalau pertemuan pribadi pun harus ditafsir. Agar jemaat maupun diri sendiri itu dibangun oleh bahasa itu. Gitu. Itu ya. Oke. Siap, terima kasih Bang Elia. Oke, Tuhan berkati ya.